Menelusuri sejarah penyebaran dan perkembangan ajaran agama Islam di wilayah Nusantara pada sekitar tahun 1400 Masehi, peranan Wali Songo merupakan satu hal yang tidak dapat ditinggalkan. Melalui berbagai metode pendekatan yang sangat persuasif, Wali Songo telah berhasil masuk dalam lingkaran masyarakat yang sebelumnya tidak mempunyai tatanan kehidupan yang layak, menjadi sebuah komunitas yang berakhlak, beradab, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi maupun bidang religiusitas. Metode klasik syiar Wali Songo pada masa itu, disadari atau tidak, sampai kini masih diperagakan oleh para juru dakwah atau orang-orang yang bergulat di bidang pensiaran agama Islam. Salah satu contoh adalah didirikannya tempat-tempat permanen yang digunakan untuk mendalami dan mengkaji agama Islam atau yang biasa disebut dengan pesantren. Di tempat-tempat inilah berkumpul, menetap atau bermukim orang-orang yang kita kenal dengan sebutan santri, dengan tekun belajar dan mengkaji Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab yang lain. Akan halnya dengan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pondok pesantren yang berlokasi di Desa Banjaranyar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini pun tidak meninggalkan cara-cara atau metode pengajaran dan pendekatan yang pernah diterapkan Wali Songo pada masanya. Dan kini adalah sudah waktunya para tokoh dari pesantren turut andil menjalankan roda pemerintahan dan ikut menentukan kemana pendidikan bangsa Indonesia ini diarahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri khas Pondok Pesantren Sunan Derajat adalah kekayaan akan ragam pendidikan dengan latar belakang keilmuan yang berbeda. Keadaan ini menyebabkan terbentuknya pola pergaulan dalam tradisi pesantren yang banyak menekankan pada aspek rasionalitas. Hubungan antar lembaga dalam naungan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat dapat dimengerti atau difahami sebagai sebuah konglomerasi dari lembaga yang lebih besar. Dalam hal ini, hubungan antar lembaga di lingkungan Pondok Pesantren Sunan Derajat memiliki kewenangan dan ketentuan di mana masing-masing memiliki otoritas dalam batasan tertentu yang disepakati. Semua organisasi, bidang dan lembaga yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat mengadakan pertemuan sekali dalam seminggu guna pelaporan dan koordinasi dengan beliau, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur. Diharapkan dengan pertemuan rutin sekali seminggu ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perapatan barisan guna pengembangan dan kemajuan pondok pesantren secara keseluruhan. Pondok Pesantren Sunan Derajat diharapkan akan menjadi sebuah pesantren yang menjadi rujukan bagi pesantren-pesantren seluruh Indonesia, di mana perkembangan perpaduan antara agama dan umum serta teknologi serta industri ada semua di sini, sehingga ke depan akan menjadi sebuah pilot project nasional untuk pengembangan atau contoh pondok pesantren unggulan di Indonesia. Remaja santri Sunan Derajat, tampan dan rajin sholat, tekun ibadah, selalu taat, pandai pula bermasyarakat. Pada awal didirikannya Pondok Pesantren Sunan Derajat merupakan sebuah lembaga yang metodologi pendidikan dan pengajarannya bersifat salafi. Dilihat dari tujuan historis pesantren yang diawali dengan kegiatan-kegiatan pengajian kitab-kitab kuning, sistem badungan atau sowatonan, dan madrasah diniyah pada tahun 1976. Seiring dengan perkembangan zaman, maka Pondok Pesantren Sunan Derajat mau tidak mau harus berbenah melakukan penyempurnaan. Di antaranya dengan melakukan sistem pendidikan formal, penataan manajemen, penciptaan hubungan dengan dunia luar, serta penyempurnaan perangkat sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Kompleksitas sistem pengajaran dan pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Derajat itu dapat kita lihat dari adanya berbagai ragam pendidikan dalam dan bermacam-macam jenjang, baik bersifat umum, kejuruan, ataupun diniyah.
pendidikan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Sunan Derajat itu diantaranya adalah mengaji kitab kuning berupa tafsir, hadis dan sebagainya yang berorientasi pada pendalaman ilmu keagamaan. Di samping itu, santri juga diwajibkan untuk mengikuti program penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Program itu diberi nama Lembaga Pendidikan Bahasa Asing atau LPBA. Sedangkan untuk melatih santri membiasakan diri peka terhadap hal-hal yang berkembang dalam kehidupan Islam, semoga Pondok Pesantren Sunan Derajat mengadakan kegiatan diskusi yang bersifat panel ataupun diskusi yang rutin disebut dengan bahsu masail. Diskusi ini membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang masalah keagamaan. Hal ini penting sebagai modal para santri kelak setelah kembali ke masyarakat. Di samping itu diadakan juga kegiatan-kegiatan pembahasan paham-paham keagamaan dan pemikir-pemikir dari kalangan pakar-pakar Islam. Hal ini diharapkan dapat mengurangi atau dapat meluruskan fanatisme golongan atau paham tertentu yang selama ini sering terjadi dalam kehidupan. Pondok Pesantren Sunan Derajat kini memiliki santri kurang lebih 6.000 santri, terdiri dari santri putra bermukim 1.400, santri putri sekitar 1.400, juga santri karyawan yang sekitar 800 santri yang tidak mukim sekitar 1.800 santri. Para santri itu tersebar dari berbagai penjuru, berbagai jenjang pendidikan mulai diniyah, ibtidaiyah, sampai dengan perguruan tinggi yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Asal-usul santri diantaranya dari berbagai daerah di Indonesia yang terdekat, mulai dari Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Jombang, Kalimantan Barat, Riau, Medan, Jakarta, Jawa Tengah, Madura, dan ada di daerah lain di Indonesia. Di samping itu ada juga santri dari luar negeri, khususnya dari Malaysia. Ustadz atau guru pendidik yang kurang lebih berjumlah 360 guru, terdiri dari 237 laki-laki dan 113 ustadzah atau guru perempuan. Latar belakang pendidikan para ustadz atau guru mulai dari tamatan Madrasatul Quran, pondok-pondok pesantren Salafi, ada yang S1, S2, bahkan S3. Status kepegawaian para guru adalah tenaga yang diangkat sebagai pegawai tetap yayasan. Para tenaga pendidik ditetapkan di perumahan atau dibuatkan tempat khusus di Pondok Pesantren Sunan Derajat yang sekaligus berfungsi sebagai pengawas kedisiplinan santri, juga pendamping pendidikan dan pengajaran yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Harapan Pondok Pesantren Sunan Derajat ke depan adalah para santri dan siswanya mampu menjawab tantangan kehidupan di dunia modern selama ini, di mana kehidupan itu harus seimbang antara kehidupan duniawi dan kehidupan kelak setelah meninggal, yaitu kehidupan ukhrawi. Jadi santri tidak hanya kita bekali dengan ilmu-ilmu keagamaan, tapi juga dengan pendidikan-pendidikan, life skill, pendidikan-pendidikan untuk mengatur dirinya, juga masyarakat sekitar, agar santri kita kelak setelah hidup di masyarakat tidak akan canggung dan tetap akan eksis, dibutuhkan dan membutuhkan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berubah dan bergerak progresif secara linier dengan kebutuhan masyarakat yang kian majemuk,
pola pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Sunan Derajat mengalami beberapa perubahan baik pola dan metode. Pada rintisan awal tahun sekitar 1977, sistem pendidikan pola pengajaran atau pengkajian kitab amat kental diwarnai oleh dua macam metode sistem salafi, yakni sorokan dan bandongan. Pada perkembangan selanjutnya, mau tidak mau pesantren harus berbenah diri dan berubah sistem pendidikan sebagai respon atas berbagai perubahan akibat laju perkembangan zaman yang kian pesat. Berpijak dari prinsip inilah, Pondok Pesantren Sunan Derajat membuka beberapa lembaga pendidikan formal yang mana tahapan-tahapannya antara lain. Yang pertama yaitu dimulai tahun 1966. Hal ini sebelum adanya Pondok Pesantren Sunan Derajat. Ini merupakan awal dari kebangkitan dimulainya perubahan daripada sistem pendidikan. Maka didirikanlah MI Al-Mu'awanah. Dilanjutkan dengan tahun 76 didirikannya Madrasah Diniyah. Hal ini merupakan tanda-tanda awal daripada kebangkitan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kemudian tahun 1977 Pondok Pesantren Sunan Derajat secara resmi didirikan kembali, tepatnya pada tanggal 7 September tahun 1977. Tahun 1983 pesantren berupaya untuk mendirikan lembaga formal, yaitu adanya SMP 45. Namun karena kurangnya minat peserta didik, lembaga ini hanya bertahan sampai dengan 3 tahun. Dilanjutkan dengan berdirinya MTS Al-Mu'awanah tahun 1986. Setelah itu, melihat daripada perkembangan MTS yang begitu pesat, maka untuk menampung lulusan dari MTS, pada tahun 1991 didirikanlah Madrasah Aliyah Ma'arif 7. Dilanjutkan dengan tahun 1994 berdirinya Madrasah Mu'alimin Mu'alimat dalam rangka untuk mempersiapkan daripada alumni Pondok Pesantren Sunan Derajat yang punya bidang khusus keagamaan. Setelah itu tahun 95 berdirilah SMK NO 1 Sunan Derajat, yang mana ini merupakan bagian daripada persiapan para santri untuk menghadapi era globalisasi dan era teknologi. Setelah itu tahun 1996 berdirilah Madrasatul Quran, yang mana ini berkait dengan materi-materi khusus mengenai masalah kurikulum yang berkaitan dengan masalah Quran. Pada tahun awal 1997 didirikannya lembaga pendidikan SMP Negeri 2 Paciran. Ini merupakan bentuk penawaran sekaligus tantangan, yang mana di dalam lingkungan Pondok Pesantren Sunan Derajat adanya lembaga negeri yang mana diharapkan nanti bisa bersama-sama bekerja sama dengan Pondok Pesantren Sunan Derajat dalam rangka untuk mempersiapkan para santrinya dalam mengisi pembangunan, di mana SMP Negeri 2 Paciran diresmikan oleh Bapak Menteri Pendidikan pada waktu itu adalah Profesor Dr. Engineering Wardiman Joyonegoro, tepatnya tanggal 30 Agustus tahun 1997. Mengingat perkembangan daripada pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat, maka dilanjutkan adanya pendirian SMK NO 2. Di samping itu tahun 2003 kita yang ada di Pondok Pesantren Derajat telah bekerja sama dengan Unisla. Maka berdirilah atau barangkali dikatakan adanya perkuliahan yang ada di Pondok Pesantren Derajat. Sekaligus seiring dengan tahun itu berdirilah atau didirikan sekolah kejuruan khusus perikanan yang dikenal dengan SUPM,
yang sekarang berubah menjadi SMK Kelautan. Dalam rangka untuk supaya nanti barangkali karena kita tahu bahwa daerah Paciran khususnya adalah merupakan daerah pesisir atau pantai, maka di dalam rangka mempersiapkan daripada masyarakat sekitar pantai, maka perlunya didirikan SMK khusus kelautan, sehingga nanti para generasi mudanya cinta akan laut. Di samping itu, di dalam Pondok Pesantren Derajat yang sedemikian banyak lembaganya, maka di sana pun juga dilengkapi dengan kegiatan ekstrakurikuler, yang mana di sana juga untuk menampung bakat minat daripada para santri dan siswa. Di antaranya ada musik qasidah, rebana, teater, pramuka, bola basket, bola voli, sepak bola, sepak takraw, tenis meja, badminton, bela diri, komputer, internet, kerajinan kulit, tata boga, pengembangan bahasa asing, beternak, berkebun, PMR, dan wirausaha. Dengan banyak lembaga pendidikan yang tersedia, Pondok Pesantren Sunan Derajat diharapkan menjadi pesantren yang multidimensional dan bersifat universal, sehingga mampu membentuk pribadi yang tangguh, berbudi luhur, berwawasan agama yang teguh, sehingga generasi muda Pondok Pesantren Sunan Derajat mampu berkiprah dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat pada saatnya nanti. Harapan kita ke depan, perkembangan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat tidak hanya menangani masalah pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non formal, khususnya berkaitan dengan masalah keterampilan dan life skill. Termasuk juga pengembangan yang adanya perguruan tinggi mempunyai izin operasional, yang mana perguruan tinggi itu adalah merupakan betul-betul milik daripada Pondok Pesantren Sunan Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nathan Franco dan saya peneliti tinggal di sini. Saya mengajar di sini setiap hari pada jam 4:30 sampai jam 5:30. Dan saya mengajar bahasa Inggris di sini karena ini tempat khusus untuk bahasa Inggris. Jadi cocok sekali saya pembicara asli dari Australia, agar anak-anak bisa berkomunikasi sama seorang asli bahasa Inggris. Saya mengajar di sini setiap hari. Sebagai sumber dana utama adalah pemasukan dari unit usaha yang berada di bawah naungan pondok, serta iuran para santri atau siswa setiap bulan. Uang dari unit usaha untuk pengembangan sarana pondok, sedang hasil iuran santri untuk keperluan pelaksanaan program belajar mengajar termasuk listrik dan kesehatan. Pengembangan usaha saat ini dititik beratkan pada pembangunan industri. Adapun yang juga menjadi rencana pembangunan adalah dengan meningkatkan diversifikasi jenis usaha agar lebih produktif, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan institusi atau lembaga yang kompeten di dunia usaha, serta menjalin kerjasama dengan perusahaan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Lamongan, guna peningkatan kualitas dan kuantitas usaha yang ada. Tanah yang digunakan untuk usaha antara lain lahan gunung kapur seluas 40 hektar, lahan fosfat seluas 25 hektar, tanah untuk pengembangan agrobisnis seluas 30 hektar.
Bidang-bidang usaha yang dikembangkan di Pondok Pesantren Sunan Derajat antara lain penanaman mengkudu seluas 10 hektar, produksi jus mengkudu Sunan, pembuatan pupuk majmuk, granul fosfat, pupuk organik cair fermentatif Nurzat, vitamin ternak dan tambak Herbavit, pembuatan pakan ikan dan ternak, pembuatan air minum kemasan kuadrat, peternakan bebek pedaging, peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan lele, kerajinan dari limbah kulit, pembuatan madu asma tawon bunga, pembuatan minyak kayu putih bintang kobra, koperasi, minimarket Smash Komat, radio Persada FM 97,2, dan bidang-bidang lain yang sedang dalam rencana pengembangan. Sebagai seorang yang berpandangan moderat, Kiai Haji Abdul Ghafur menginginkan para santri nantinya di samping mendapat bekal agama yang kuat, para santri juga harus mampu berwirausaha dan mampu mengikuti kemajuan teknologi. Singkatnya, beliau ingin mencetak generasi religius yang menguasai teknologi modern. Untuk itu para santri juga harus diberi kesempatan untuk turut andil atau setidaknya belajar dalam pengembangan bidang usaha. Harapannya mudah-mudahan bidang-bidang usaha yang ada di Sunan Derajat bisa mendukung pembangunan bidang fisik, juga bisa mendukung pembiayaan pendidikan di Pondok Sunan Derajat, serta mampu menyerap tenaga kerja para alumni, santri, dan masyarakat sekitar pondok. Apabila aku melihat remaja santri Sunan Derajat, membuat aku jadi terpikat karena pandai bersolawat. Di dalam perjalanan perkembangannya, Pondok Pesantren Sunan Derajat mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dan seiring dengan bertambah banyaknya santri, maka dibangun beberapa asrama-asrama yang mampu menampung ribuan santri. 2 bangunan besar berlantai 2 untuk santri putra berdiri kokoh di antara taman-taman yang asri. Asrama-asrama itu diberi nama Asrama Al-Hambali, Al-Maliki, Asy-Syafi'i, Al-Ghazali, dan Asrama Wali Songo. Sedangkan untuk santri putri terdiri dari Asrama Al-Fatimah, Az-Zahra, Al-Latifiyah, Al-Humairah, Az-Zakiyah, dan Al-Hidayah, yang semuanya menempati bangunan berlantai 4 yang sangat tampak indah sekali. Sebagai tempat untuk acara yang bersifat seremonial, Pondok Pesantren Sunan Derajat memiliki sebuah aula yang sangat besar sekali yang mampu menampung ribuan santri. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lembaga atau lintas lembaga diselenggarakan di aula itu. Di tengah-tengah komplek Pondok Pesantren Sunan Derajat berdiri megah Masjid Agung Sunan Derajat sebagai pusat peribadatan para santri. Pengajian yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur dan acara zikir akbar yang diikuti oleh seluruh santri berlangsung di masjid ini. Sarana lain yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Sunan Derajat antara lain adalah gedung sekolah, perumahan guru, balai pengobatan, kantor agrobisnis, kantor lembaga pengembangan bahasa asing, kantor pelayanan administrasi dan keuangan, perpustakaan, ruang komputer, lab bahasa, dan lain sebagainya. Namun
Sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Sunan Derajat ini adalah bahwa pembangunan yang begitu besar dengan berdiri kokoh 4 lantai, 2 lantai dan sebagainya tadi, semuanya itu merupakan hasil karya para santri sendiri. Kami di dalam pembangunan tidak pernah melibatkan tukang maupun karyawan-karyawan dari luar. Semuanya itu dilakukan oleh para santri sendiri. Ini adalah merupakan sebuah keistimewaan di dalam pembangunan yang kita miliki. Berawal dari obsesi besar Kiai Haji Abdul Ghafur untuk membangun kembali keberadaan pondok pesantren peninggalan Kanjeng Sunan Derajat, kami, para santri, karyawan, dan guru bahu-membahu mewujudkan cita-cita yang luhur tersebut. Bangunan fisik yang kami miliki berdiri di atas lahan yang kurang lebih sekitar 12 hektar. Namun di samping itu kita masih punya tanah yang pada sampai hari ini masih berupa gunung, itu kurang lebih sekitar 50 hektar. Dan harapan ke depan bahwa lahan yang kita miliki seluas 12 hektar itu akan kita maksimalkan semuanya adalah untuk fasilitas murid berupa asrama, berupa gedung-gedung sekolahan dan fasilitas-fasilitas sekolahan. Dan insya Allah di dalam tahun depan kita akan membangun lagi gedung Madrasah Sanawiyah. Insya Allah menurut rencananya luas bangunan tersebut adalah 100 dikali 9 meter. Dan insya Allah akan berdiri megah dengan 2 lantai minimal atau nanti bisa dilanjutkan sampai 3 lantai. Dan lagi kita punya rencana lahan yang masih berupa pegunungan tersebut yang seluas 50 hektar akan kita ratakan, dan asumsi ke depan akan kita jadikan perumahan guru maupun tempat sentra industri Pondok Pesantren Sunan Derajat yang insya Allah akan kita mulai pada tahun 2009 minimal atau 2010 nanti. Dan harapan kami semoga semua rencana yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya perjalanan tersebut akan menjadi baik apabila dapat dukungan doa dari bersama-sama. Maka dari itu kami selaku Kepala Bidang Pembangunan atau Kepala Bidang Sarana Prasarana mengharapkan doa restu dari semuanya agar semua rencana Pondok Pesantren Sunan Derajat ini bisa berjalan dengan baik.
Thank you.